Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama kami dari KKN Parahita Posko 21. Hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang mengenai program kerja apa saja yang telah kami laksanakan selama menjalankan KKN di Desa Tegalsari, khususnya di Dusun Bogelan. Jadi teman-teman semua jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Bye-bye. Halo semuanya, saya sudah bersama narasumber pertama dari Kak Yunisa. Kali ini saya mau bertanya sama Kak Yunisa nih mengenai kegiatan rutinitas sehari-hari yang ada di Posko KKN 21. Yang paling sering tuh kegiatan apa sih Kak Yunisa? Kita tuh kegiatan hariannya ada TPA. Itu TPA tuh kita ngajar di dua tempat, ada di TPA Bogelan dan TPA Ngipik. Jadi tuh kalau di TPA Bogelan itu tuh kita ngajarnya lebih ke Al-Quran dan Iqra sih kan, namanya TPA kan. Terus tuh biasanya sebelum mulai ngaji kita tuh baca Asmaul Husna bareng-bareng, baca doa. Terus kalau dilihat dari suasana ini di TPA Bogelan tuh anak-anaknya cukup antusias ya, soalnya biasanya nih dia udah kumpul di posko kita tuh abis maghrib gitu, udah kayak langsung bergerombol gitu. Kalau di TPA Ngipik sendiri kayak gimana tuh? Kalau di TPA Ngipik kita ini sih lebih ke belajar tajwid. Belajar tajwid. Seperti apa sih belajar tajwid di TPA Ngipik kayak gitu? Belajar ada hukum nun mati, hukum idgham, hukum mim mati, terus hukum alif lam, pokoknya segala macam hukum yang ada di tajwid. Oke. Kegiatan TPA ini sendiri dilaksanakannya setiap hari apa ya Kak Nisa? Mungkin bisa dijelaskan sama penonton? Biasanya sih setiap hari, libur itu kalau malam minggu karena waktunya kakak-kakaknya santai lah malam minggu. Oke, baik. Sedangkan ketika mengajar TPA kepada anak-anak, mengajarkan tajwid, ada tidak hambatan-hambatan yang pernah kamu rasakan atau teman-teman rasakan ketika sedang mengajar? Kalau hambatan sih udah pasti ada kan, karena kan kita juga masih sama-sama belajar. Tapi untungnya kan dibantu sama teman-teman yang lain, dibantu sama Pak Ustadznya juga, ada Pak Ustadz namanya di Ngipik. Jadi bisa saling membacking gitu. So far untuk program kerja TPA dan TPK ini sudah berjalan lancar ya? Alhamdulillah udah lancar banget. Oke. Begitulah teman-teman kegiatan TPA dan TPK sehari-hari yang kami lakukan di Dusun Ngipi dan Dusun Bogelan. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai program kerja yang lainnya. See you. Halo, saya sudah bersama narasumber kedua. Bersama Kak siapa? Bersama Kak Fariha. Halo Kak Fariha. Hari ini kita mau lanjut lagi pembahasan tentang Talpa, program kerja Talpa. Waduh dudu, apa tuh program kerja Talpa? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke, langsung saja. Jadi program Talpa itu program mengajar belajar di Parahita, di mana ketika kakak KKN setelah jamaah sholat isya itu mengajak adik-adik untuk belajar bersama, karena banyak sekali ya adik-adik yang kayak gimana tuh Kak? Yang kurang bisa membaca, menulis dan berhitung. Maka dari adanya program Talpa ini menjadikan adik-adik itu semangat belajar agar bisa menghitung, menulis dan membaca, seperti itu Kak. Oke, berarti Talpa ini sangat membantu adik-adik ya dalam belajarnya. Baik itu belajar membaca, menghitung dan lain-lain. Tapi dalam Talpa ini ada hambatan mungkin atau kesulitan Kak? Kalau hambatan pasti ada ya. Terkadang ketika kita mengajar, terkadang adik-adik suka bermain sendiri. Tapi dengan adanya hambatan itu tidak menjadikan kakak-kakak KKN ini tidak capek, tidak merasa kesal seperti itu. Jadi kakak KKN itu tetap semangat mengajarkan adik-adik seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Maria mengenai penjelasan tentang Talpa, kegiatan program kerja yang diadakan setelah sholat jamaah isya. Oke, see you. Oke guys, next selanjutnya aku lagi bersama Kak Fitria. Kita mau membahas program
yang luar biasa loh, namanya Digitos 21. Dari namanya aja udah keren banget nih. Kira-kira program seperti apa ya? Yuk Kak Fitria mungkin bisa dipaparkan. Oke, jadi kali ini aku akan jelasin sedikit nih mengenai program kerja dari Posko 21. Salah satunya Jus Ama with Posko 21 atau biasa kita manggilnya Jusitos 21. Nah, program ini itu berfokus pada hafalan surah dari Jus Ama, salah satunya yaitu surah Al-Qari'ah. Di mana dalam pelaksanaannya otomatis kan agak riwah ya. Soalnya kita tuh menghadapi bocil-bocil yang tentu pas pelaksanaannya mereka pada larian ke sana kemari, pada bercanda, pada tidur-tiduran, ada yang berantem juga. Jadi kita mencari metode yang pas nih. Nah, kita nerapin metode WAFA. Waduh, apa tuh metode WAFA itu Kak? Jadi metode WAFA itu adalah metode yang memaksimalkan pada penggunaan otak kanan. Jadi kita menggunakan strategi menghafal dengan penggunaan lagu. Nah, buat bocil-bocil yang lagi suka-sukanya nyanyi nih, jadi mereka lebih gampang nih ingat dari hafalan mereka gitu. Buat teman-teman yang kepo sama metode WAFA, nanti next kalian harus pantau jurnal yang bakal kami publis yang bakal membahas mengenai metode WAFA gitu Kak Nida. Oke, tapi dalam mengajarkan anak-anak ini menggunakan metode WAFA ada hambatannya tersendiri gak sih? Gimana sih anak-anak supaya mau manut gitu sama kakak-kakak KKN-nya? Jadi gini, kan karakter mereka tuh ada yang masih suka bermain, ada yang masih suka lari-larian, suka main gitulah. Nah, cara kita mengalihkan perhatian mereka itu dengan ngajakin nyanyi. Jadi kita milih lagu yang mereka suka dan kita mengalihin perhatian mereka ke situ. Jadi mereka teralihkan gitu. Jadi pemikiran mereka dan ingatan mereka itu lebih terfokus sama lagu-lagu itu. Jadi mereka nggak kerasa bahwa belajar itu sambil bermain kayak gitu Kak Nida. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Fitria atas penjelasannya. Oke guys, next sekarang aku sudah sama kakak cantik yang satu ini. Namanya dengan Kak siapa Kak? Kak Laila. Halo Kak Laila. Kita lanjut aja mau bahas tentang program kerja rebar-rebu. Waduh, apa ya rebar-rebu itu? Oke Kak Laila mungkin bisa dijelasin nih sama penonton. Rebar-rebur. Nah, kali ini aku akan menjelaskan program kerja kita selanjutnya, yaitu ada rebar dan rebu. Rebar sendiri itu artinya singkatannya adalah rebana remaja, dan sedangkan untuk rebu itu adalah rebana ibu-ibu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu ada di rumahnya Bu Santi sebagai ketua PKK di Dusun Bogelan. Dan untuk waktunya sendiri itu di jam 8.30 malam. Tapi karena kita ikutnya waktu Indonesia bermolor, maka jadinya jam 10 malam. Oke, mungkin karena waktunya molor juga karena kitanya sebelumnya ada kegiatan talpak dulu, menyelesaikan kegiatan yang ada di posko, baru kita mengikuti kegiatan rebana tersebut ya Kak. Oke, kalau yang rebu itu sama Kak? Sama semuanya. Oke, tetapi selama mengadakan kegiatan rebar-rebur itu apakah ada hambatan Kak? Mungkinnya? Kalau hambatan mungkin lebih ke waktu ya, jelas-jelasnya itu. Dan yang kedua itu mungkin kan kita sebagai masing-masing pribadi kan berbeda-beda. Cara pemahamannya juga berbeda. Nah, tentunya itu ada yang langsung nangkap, ada yang enggak gitu. Jadi mau disesuaikan sama pribadinya masing-masing. Betul. Oke, rebar-rebur sendiri ini ya digunakan ya ketika kita ada acara besar, yaitu acara apa Kak? Acara muslimatan di Dusun Bogelan. Iya, salah satu personilnya ada dari Bamba KKN-nya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Laila atas pemaparannya. Dadah. Next, aku sudah bersama narasumber selanjutnya, ada Kak
Vida. Hai Kak Vida. Hari ini aku mau membahas proker tentang Heli. Waduh, dari namanya Heli. Kira-kira program kerja macam apa ya? Mungkin Kak Vida bisa langsung dijelaskan ya. Oke. Heli itu kita dapat singkatan dari Healthy Family. Nah, di sini kita kegiatannya adalah salah satunya itu kita lebih ke senam. Terus sasaran kita itu para ibu-ibu, tapi atas antusias para warga Bogelan, bukan hanya ibu-ibu yang mengikuti senam, tapi dari anak-anak sampai para mbah-mbah itu semua ikut, bahkan sama remaja juga ikut gitu. Terus kita juga kemarin pernah mengalihkan itu ke renang, kegiatan renang, dan menariknya lagi renang itu adalah atas usulan dari para ibu-ibu sendiri. Berarti sangat antusias ya ibu-ibunya. Iya, betul sekali. Selain itu, ketika kita melaksanakan kegiatan Heli ini, berarti nggak hanya ibu-ibu yang mendukung ya, bahkan para remaja, mbak-mbak juga ikut mendukung dan membantu proses pelaksanaan program kerja Heli ini, betul Kak? Iya betul. Oke. Bahkan pas waktu kita akan renang itu kan atas usulan dari ibu-ibu dan keinginan dari ibu-ibu. Jadi itu dari tempat sampai transportasi itu semua yang menyediakan adalah para ibu-ibu. Jadi bisa dilihat bagaimana rekatnya hubungan kita antara mahasiswa KKN dengan para warga Bogelan, terutama para ibu-ibu. Wah, luar biasa. Berarti sangat kompak ya antara KKN sama masyarakat sekitar Dusun Bogelan. Luar biasa. Terima kasih Kak Vedo atas penjelasannya tentang program Heli ini. Dadah semuanya. See you. Sekarang aku bersama narasumber utama ya, ini dari Ketua KKN Parahita. Ada Mas siapa Mas? Mas Rizal Muhaimin, bisa Mas dipanggil Rizal. Mas Imin. Oke. Mas Imin ini mau menjelaskan tentang program kerja yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Karena kebetulan ketika kita lagi KKN di Dusun Bogelan ini sedang bertepatan bersama Isra Mi'raj. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak-anak KKN mengadakan kegiatan Isra Mi'raj di Dusun Bogelan? Mas Imin boleh langsung dijelaskan kegiatan sebelum Isra Mi'raj dan kegiatan hari H-nya. Oke, untuk Isra Mi'raj di Dusun Bogelan sangatlah didukung oleh masyarakat Bogelan, baik dari pemuda maupun orang-orang ya sepuh-sepuh. Karena kan Isra Mi'raj adalah bulan ini acara yang baik, yaitu memperingati hari diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh, betul. Untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, karena kegiatan ini sangat penting, makanya kita akan mengadakan beberapa kegiatan besar. Betul Mas Imin? Iya benar. Betul. Nah, sebelum Isra Mi'raj tersebut ada kegiatan apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk sebelum acara Isra Mi'raj itu ada kegiatan lomba-lomba seperti lomba anak-anak, tingkat anak-anak. Iya. Lomba Asmaul Husna. Terus ada lomba apa lagi Mas? Lomba hafal juz amma, lagu-lagu Arab. Dan masih banyak ya lomba-lomba yang lain. Nah, kegiatan tersebut diikuti dari tingkat apa saja anak-anaknya? Dari tingkat SD, sampai PAUD, TK, PAUD itu. Oke, selain SD mungkin ada juga tingkat SMP ya teman-teman. Nah ketika selesai lomba, kita malamnya mengadakan kegiatan yang cukup besar ya. Kegiatan apa sih Mas? Untuk malamnya kita mengadakan
kegiatan seperti pengajian dan sholawatan Dan sholawatan bersama. Yang mana ini merupakan salah satu program besar kita ya, Iya. karena melibatkan tamu undangannya berapa ratus ya Mas? Sekitar Sampai 250-an ya. Luar biasa. Dan semua masyarakat yang ada di Dusun Bogelan itu sangat excited mengikuti acara Isra Mi'raj tersebut. Betul Mas? Betul sekali. Betul. Kegiatan bersalawat itu juga dihadiri dengan hadroh. Hadroh mana? Hadroh yang sudah kami latihan setiap malamnya, betul Mas Imin? Ya benar. Betul. Untuk hadrohnya itu dari Dusun Bogelan sendiri, dikarenakan kita yang melatih, kita yang menampilkan terus. Oke, betul. Kita berlatih-latih bersama, baik Mas bersama remajanya dan bersama ibu-ibunya, betul gak Mas? Iya, benar. Betul. Nah, kegiatan ini sendiri sebenarnya ada hambatan gak sih dalam pelaksanaannya? Untuk kegiatan ini alhamdulillah tidak ada hambatan karena banyak dukungan dari masyarakat maupun pemuda dari Dusun Bogelan. Oke, betul. Jadi kita banyak-banyak berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Dusun Bogelan yang sudah membantu segala kegiatan KKN kami di sana. Terima kasih nggih Mas. Terima kasih juga Mas Imin sudah memberikan informasi tentang kegiatan Isra Mi'raj. Sama-sama. Dah. على بالي ولن تداري باللي غراني. Oke guys, next sekarang kita bersama Kak siapa? Riza. Oke, halo Kak Rizal. Kita mau membahas tentang Romusa dan Roat. Waduh, dari namanya aja udah serem nih Romusa. Kira-kira program kerja seperti apa ya Romusa dan Roat itu? Romusa bisa disingkat menjadi Ro'an Musola dan Roats itu Adalah? Ro'an Dusun. Oke, keren banget ya Kak. Jadi Romusa tuh nggak serem, bukan penjajahan Jepang kayak gitu? Bukan dong. Oke, bukan. Kalau bukan mungkin bisa dijelaskan Kak, program kerja seperti apa itu yang dilaksanakannya? Yang pertama dari Romusa, Ro'an Musola. Ro'an Musola itu seperti kerja bakti di Oke. musola yang kita adakan untuk membersihkan musola, seperti membangun apa ya, yang pokoknya itu tentang membersihkan musola bersama warga dusun, remaja, anak-anak, ibu-ibu, lansia dan semuanya ikut serta di Romusa kita. Oke, Romusa itu berarti kegiatan membersihkan musola. Iya. Nah, kegiatannya itu selama berapa kali ya Kak? 2 kali kah dalam seminggu? Atau 1 kali? Atau 2 minggu sekali? Romusa itu dilaksanakan selama 2 minggu sekali. Oke, jadi berarti masyarakat sangat mendukung ya kegiatan Romusa itu? Sangat-sangat mendukung. Oke, menurut Kak Rizal ini adanya kegiatan Romusa ini bermanfaat gak sih buat masyarakat di sana? Justru hal itu memang sangat bermanfaat. Di Karena lain apa? sisi untuk melestarikan musola, lalu hal itu juga bisa merekatkan Ikatan silaturahmi ya? betul sekali, ikatan Antara silaturahmi baik masyarakat maupun ke kita KKN, Oke. remaja, seperti itu. Oke, selain tadi kan ada Romusa, ada lagi Roat. Waduh, Roat itu apa ya Kak? Roats itu lebih ke roan dusun ya. Roan dusun. Ya, seperti kerja bakti dusun seperti Oke. biasa pada hari Minggu di rumah kita masing-masing gitu. Oke, berarti dari setiap rumah ke rumah itu biasanya apa yang dibersihkan ya Kak? Ya, biasanya itu selokan. Selokan. Terus jalan depan rumah halaman gitu, yang pokoknya yang harus dibersihkan lah pokoknya gitu aja. Oh iya, di Roat ini kerja bakti selain membersihkan, dengar-dengar ada kerja bakti yang menanam bersama ya? Nah, itu juga. Nah, itu Itu menanam juga. apa ya Mas? Itu menanam pohon. Pohon. Menanam pohon. Bagus sekali, berarti masyarakat KKN ini membantu warga di sana untuk menanam benih-benih yang nantinya bakal menjadi pohon-pohonan G. Iya. Betul. Betul sekali. Sebelumnya sangat bersemangat gak sih Mas mengikuti kegiatan tersebut? Sangat bersemangat karena itu kan apa ya, dilaksanakan bersama-sama dengan warga dusun. Oke. Sehingga kita kan lebih bisa mendekatkan diri kepada warga-warga dusun. Oh betul. Jadi dengan adanya kegiatan Romusa dan Roat itu kita bisa mendekatkan diri sebagai anak-anak
KKN terhadap masyarakat sekitar ya, nggih Mas? Betul sekali. Sedangkan Romusa dan Roat ini berarti saling bergiliran ya Mas? Iya, betul sekali. Satu minggu kita Romusa, satu minggu kita Roat. Betul Betul Mas? sekali. Betul. Terima kasih ya Mas Rijal atas Oke. pemaparannya. Dadah. Lanjut lagi ya, aku sudah bersama narasumber selanjutnya ada Kak Joko. Halo Kak Joko. Halo. Oke, kita juga ada program sosialisasi. Waduh, salah satunya sosialisasi seperti apa ya yang sudah kita laksanakan, yaitu program Stop Bullying. Seperti apa ya? Mungkin langsung saja sama Kak Joko bisa dipaparkan penjelasannya. Oke, bersama saya Joko Makmur, saya akan menjelaskan tentang Stop Bullying. Dalam proker KKN Salatiga yang dilaksanakan di Dusun Bogelan, Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Magelang. Yeah. Di situ ada Stop Bullying. Yang pertama, kenapa kita memilih tema Stop Bullying? Kenapa tuh, Karena mungkin gini, Mbak. Karena kita ingin menerapkan atau menanamkan pengetahuan sejak dini. Pengetahuan sejak dini. Iya. Betul. Karena kebanyakan di era sekarang itu kan banyak kekerasan di sosial media, di daerah-daerah tertentu, khususnya di pelaku dan korbannya itu mulai dari sekolah dasar. Jadi kita mulai menerapkan Stop Bullying itu kepada anak-anak di Dusun Bogelan mulai dari bangku SD sampai SMP. Oke. Sebenarnya tujuannya sendiri kita mengadakan sosialisasi Stop Bullying itu untuk apa ya Kak Joko? Mungkin bisa dijelaskan? Tujuannya yang pertama, mungkin Stop Bullying adalah benih. Maksudnya benih di sini adalah ketika benih itu kita maksudnya kita cegah mulai dini, mungkin akan bisa menjadi maksudnya modal untuk mereka modal, tahu. Modal untuk dia tahu agar kedepannya dia tidak melakukan kekerasan yang sudah sering terjadi di sosial media. Betul. Dan di daerah-daerah tertentu. Oke, jadi karena sekarang itu lagi genting-gentingnya masalah bullying, kita mengadakan sosialisasi Stop Bullying. Jadi mulai sekarang jangan ada bullying lagi ya guys. Dadah, terima kasih Kak Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih, dadah. Sekarang kita mau bahas program kerja yang masih berkaitan sama sosialisasi. Masih sama Kak Aini. Halo. Kita mau bahas tentang sosialisasi apa nih Kak hari ini yang kita bahas? Kita mau bahas sosialisasi literasi digital. Oke, kalau tadi kan Stop Bullying, sekarang sosialisasi literasi digital. Yuk Kak, mungkin bisa langsung dipaparkan apa sih? Jadi sosialisasi ini itu sosialisasi untuk remaja Bogelan. Kenapa sih kita ambil remaja Bogelan? Karena kita kan tahu nih Kak Nida, kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini sekarang pakai
media sosial, pakai digital lah. iya digital semua. Jadi kita itu mengedukasi untuk remaja Bogelan itu supaya tahu sih gimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik gitu. Oke, dengan pelaksanaannya seperti apa ya Kak? Mungkin narasumbernya dari siapa, dilaksanakannya bagaimana? Nah, untuk narasumber sendiri kita ambil dari Ketua Regional POSEI Jateng, itu ada Mas Muhammad Sifaudin. Itu kita kayak seminar biasa gitu loh Kak, kayak kita tanya jawab, jadi biar bisa merangkul semuanya gitu. Kita dilaksanakan pada malam hari gitu. Oke Kak, untuk hambatannya sendiri ada nggak sih Kak selama melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi digital tersebut? Kalau hambatan mungkin kalau gimana ya, kalau namanya audiens banyak jadi banyak yang nggak denger kayak gitu ya, mungkin itu aja sih kalau hambatan. Kalau yang datang alhamdulillah banyak banget, antusiasnya itu luar biasa ya. top banget kita Remaja Bogelan. Betul, terima kasih ya mas-mas atau mbak-mbak yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi literasi digital. Oke, dadah. Nah teman-teman, selain kita mengadakan kegiatan di tingkat dusun, kita juga mengadakan kegiatan pengabdian pada tingkat desa, khususnya untuk desa Tegalsari ya. Kegiatan apa sih? Yaitu kegiatan mengajar di tingkat satuan PAUD, TK, dan SD. Selain mengajar, kita juga ada pengabdian di balai desa. Untuk pelaksanaannya bagaimana? Ya kita saksikan penjelasan dari Kak Aini. Silakan Kak. Halo semua. Ini kan kami mengadakan kuliah kerja nyata, jadi sudah seharusnya kita kan juga mengabdi. Kita mengabdi di dua tempat, ada di pemerintahan sama di pendidikan. Betul. Untuk di pendidikan, kami ada di TK, PAUD, itu dimulai hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Itu mulainya jam 8 sampai jam 10 setelah anak-anak pulang. Terus untuk SD sendiri, kita mengajar di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Untuk di SD sendiri, kami fokus di pendidikan agama, juga di pendidikan kepramukaan. Karena dari pihak SD sendiri, kepramukaan udah ada lomba nih, jadi kita harus bantu-bantu gitu. Luar biasa sekali ya kakak ini multi talented. Terus sekali untuk di balai desa sendiri, kita tuh mulai jam 8 sampai jam 12. Kita bantu apa sih kalau di balai desa? Kalau di balai desa itu kita bantu-bantu di, kayak contoh nih, kalau di balai desa ada pembagian sembako, kita bantu di administrasinya, kita bantu di pembagian kupon-kuponnya, seperti itu Kak Nida. Oke, luar biasa sekali ya berarti pengabdiannya. Tetapi dalam pengabdian itu apakah ada hambatan tersendiri Kak buat kakak-kakak atau mas-mas KKN yang ada di sana? Kalau hambatan sendiri, kalau di pendidikan ya namanya kita kan nggak semua notabene-nya di guru atau yang lainnya, ada yang di ekonomi, hukum. Jadi kayak ketemu anak kecil tuh kita banyak-banyakin sabar, tapi juga seneng juga. Kalau di balai desa mungkin kendalanya kita agak malu gitu. Jadi kayak lama gitu untuk interaksinya atau penyesuaiannya lah ya. Iya betul sekali. Sebelumnya terima kasih ya Kak ini atas penjelasannya. Bye. Merupakan tempat bermain yang asik. Oh dengannya kau senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua Kali ini kita mau bahas program kerja yang paling
terakhir dari program kerja KKN Parahita, yaitu program perpisahan. Kira-kira perpisahannya seperti apa dari KKN Parahita sendiri untuk baik di tingkat dusun dan desa? Nah, penjelasannya akan langsung dipaparkan oleh Kak Joko. Silakan Kak Joko. Ya, halo guys. Ah. Perpisahan kita di dusun atau kami di dusun Bogelan, Desa Tegalsari, Kecamatan Candi Mulyo, sangat penuh kenangan yang mungkin itu nggak bisa saya lupakan. Ode. Bahkan saya sampai melihat air matanya Kak Joko ini menetes. Iya. Luar biasa. Perpisahan itu mungkin sangat membekas di ingatan kita dan hati kita lah. Kak. Waduh, Yang masalah pertama, hati. Iya, soalnya kalau masalah hati, penjiwaan kita sudah sangat-sangat mendalam saat Oke. melakukan KKN di dusun Bogelan, Oke, Tegal karena Sari. sudah sepenuh hati ya. Iya, sudah sepenuh hati lah. Walaupun singkat tapi sepenuh hati dan kita menjalankannya tuh benar-benar dengan hati. Jadi Iya, ketika Kak. meninggalkan kita Iya, berat. berat. Dalam acara perpisahan kemarin itu ada acara puncak yang namanya kita mengkolaborasikan antara pengajian dan Iya. perpisahan. Betul. Karena kita pun ingin belajar bersama-sama, Kak. Betul. Bersama-sama dengan dusun Bogelan soal agama dan lain sebagainya. Untuk kedepannya kita dan masyarakat dusun Bogelan lebih baik lagi, Kak. Oke. Dan dari perpisahan itu kita juga bisa menampilkan rebana hasil Iya. latihan kita bersama selama malam-malam di dusun Bogelan itu. Betul Iya. Kak? Betul. Iya, betul, Kak. Selain hanya di tingkat dusun, mungkin ada perpisahan juga ya di tingkat desa. Mungkin Iya. bisa dijelaskan, Mas? Untuk perpisahan di tingkat desa, kita lebih ke perpisahannya nggak ada acara sih. Cuman kita lebih tepatnya memberikan kenang-kenangan Iya. berupa plakat atau lain sebagainya lah. Untuk bisa dibuat bahwasanya kita pernah melakukan Betul, betul. KKN di dusun Bogelan, Tegalsari. Iya. Dan perpisahan itu pun mungkin sangat akan menjadi suatu hal yang Memorable ya. iya Teringat-ingat. teringat untuk kita, untuk kami maksudnya, untuk kami dalam melaksanakan KKN di dusun Bogelan. Iya. Mungkin ada nggak harapannya ke depannya setelah perpisahan ini kepada para masyarakat, Mas Joko? Oh iya, untuk harapan saya ke depannya untuk dusun Bogelan, Tegalsari, Kecamatan Candi Mulyo, Iya. mungkin nggak banyak. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu Oke, betul. dengan maksudnya dengan apa ya, kebahagiaannya lah. Iya, kita saling silaturahminya tidak putus lah ya Silaturahminya nggak istilahnya, putus. betul. Semoga walaupun kita berpisah, tetapi kita bisa tetap menjalankan Iya. silaturahmi itu sampai seterus-terusnya. Mungkin terima kasih Mas Joko atas pemaparannya. Dah, see you. See you. Oke guys, sudah tidak terasa ya, 45 hari sudah berlalu, sudah lewat begitu saja. KKN kita pun sudah selesai dan kita sudah kembali ke kota Salatiga ini untuk melanjutkan pendidikan kami. Tetapi sebelum kami meninggalkan program KKN ini, tentunya kami ingin memberikan saran-saran serta rekomendasi untuk kedepannya yang akan dipaparkan melalui Kak Fitri ya. Silahkan Kak. Kak Nida, terima kasih atas kesempatannya. Ye. Dari 45 hari ini kita berada di Dusun Bogelan, tentunya ada sedikit saran dan rekomendasi dari kami. Entah itu nantinya dapat digunakan ke depannya atau tidak, tapi Betul. kita berusaha memberikan rekomendasi yang menurut kami itu dapat dilakukan ke depannya. Nah, untuk sarannya, ini adalah saran yang sangat klasik tapi harus selalu kita pegang, yaitu menjaga adab dan etika kita. Kita kan dari kampus kan dikumpulin dari masing-masing daerah dan prodi yang berbeda-beda. Kita masih beradaptasi dan juga beradaptasi di dusun pun yang berbeda. Jadi di lingkungan yang berbeda, kita juga harus dapat menjaga etika dan adab kita dalam segala program kerja apapun dan dalam tindak laku kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita harus bisa merangkul masyarakat Bogelan ataupun masyarakat yang kalian tempati di KKN kalian. Nah, kayak kita kan juga seperti yang tadi saya katakan, itu kan kita berbeda-beda. Selain kita belajar menjaga emosional dari personal kita juga harus bisa menjaga emosional dari masyarakat
yang kita tempati itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini nanti akan berefek pada program kerja yang akan kita lakukan dan juga perilaku kita di lingkungan masyarakat, pada mereka kepada kita. Entah kok KKN-nya kayak gini kayak gitu, itu tergantung manajemen kita, di mana kita bisa manajemen program kerja kita, terus komunikasi kita, koordinasi kita kepada mereka kayak gitu. Mungkin kayak gitu kan Ida sarannya. Oke, terima kasih Kak Fitri ya buat saran-sarannya. Tapi selain saran tentunya pasti ada rekomendasi ya Kak. Rekomendasi apa saja sih Kak yang ingin Kakak sampaikan untuk kedepannya? Nah, jadi di awal kita KKN kan pasti ada survei ya. Beberapa kali kita survei, entah itu survei tempat lokasi ataupun survei mengenai kondisi dusun yang bakal kita tinggalin. Nah, dari survei tersebut kita harus bisa menganalisis apa aja yang ada di dusun itu, entah itu dari kekurangan, kelebihan, apa yang dapat kita pelajarin, apa yang dapat kita berikan, itu harus kita galis ke dalam-dalamnya. Oke, untuk rekomendasi yang pertama itu kan kayak di Bogelan itu kan ada PKK yang di dalamnya ada bank sampah. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan nih dari segi pendaur ulangan sampahnya, entah itu bisa dibuat apa, nanti bisa dijual juga di dusun Bogelan itu atau di luar, bahkan di luar dusunnya, bahkan bisa sampai tingkat kota mungkin. Nah, kita bisa memberikan sosialisasi atau penyuluhan hal tersebut nanti yang kemudian harus kita awasi langkah kedepannya. Kemudian yang selanjutnya itu kan dalam pelaksanaan KKN, kita kan tiap hari pasti menemukan hal-hal baru, hal yang perlu kita lakukan lagi, dan itu di luar konsep kita. Nah, hal tersebutlah yang terjadi di posko kami. Saat kami menemukan hal baru, kami kehabisan waktu, kita belum sempat melaksanakan karena keterbatasan waktu, seperti sosialisasi mengenai pemandian jenazah, pengurusan jenazah, atau mungkin sosialisasi mengenai pranikah dan juga fikih-fikih di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut kan kayak hal yang simpel, tapi jarang sekali banyak orang yang paham mengenai hal tersebut kayak gitu. Dan juga mengenai program kerja yang kami Juzitos 21 yang mengenai Juz Amma itu mungkin bisa dikembangkan ke depannya, mungkin entah oleh KKN yang selanjutnya ataupun oleh remaja Bogelan itu sendiri. Nah, di program itu entah itu nanti ditambahkan metodenya ataupun rangkaian acaranya sehingga lebih menarik anak-anak yang ada di dusun tersebut. Kayak soalnya kemarin itu kita melihat antusiasme dari anak-anak itu sangat aktif sekali. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi atau mungkin juga bisa digabung dengan desanya juga. Seperti itu Kak Nida, saran dan rekomendasi dari kita. Oke, terima kasih ya Kak Fitri ya. Semoga saran-saran dan rekomendasi ini bisa kedepannya itu lebih mengembangkan lagi untuk dusun Bogelan, dan KKN selanjutnya juga bisa lebih mengembangkan lagi. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu kami dalam melaksanakan program kerja nyata khususnya di dusun Bogelan ya. Dan kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat dan para tokoh masyarakat sekitar apabila kami selama melaksanakan KKN itu banyak kesalahan, baik itu dalam perkataan dan perbuatan. Mungkin sekian dari kami. See you.